Dituduh selingkuh saat mengandung hingga diusir bak sampah oleh suami yang tak percaya. Kini aku bangkit membawa kesuksesan yang tak sanggup mereka raih. Membiarkan mereka memohon di depan pintu saat aku telah memiliki segalanya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Aroma rendang yang gurih memenuhi ruang makan keluarga Arman malam itu. Namun bagi Olivia, bau itu terasa begitu menyesakan. Perutnya bergejolak, bukan karena tidak suka, melainkan karena rahasia besar yang tersimpan di balik rahimnya selama 12 minggu terakhir. Ia menatap Arman, suaminya yang duduk di seberang meja, yang tampak sibuk mengunyah tanpa sekalipun menatapnya. Di sebelah Arman, ada Bu Yani, sang mertua yang selalu menuntut kesempurnaan, dan Ulfa, adik ipar yang matanya selalu mengawasi setiap gerak-gerik Olivia dengan binar penuh selidiki. Olivia menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya. Ini adalah momen yang ia nantikan. Selama 3 tahun pernikahan, kehadiran buah hati adalah sesuatu yang selalu dipertanyakan oleh Bu Yani dengan nada menyindir. Olivia berharap, kabar ini akan menjadi jembatan untuk mencairkan ketegangan yang selama ini membeku di antara mereka. Mas Arman, Bu, Ulfa, ada yang ingin aku sampaikan. Suara Olivia sedikit bergetar, namun ia berusaha tersenyum. Arman meletakkan sendoknya, menoleh sekilas dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Sementara itu, Bu Yani menghentikan kegiatannya mengunyah, menatap Olivia dengan alis terangkat. Apa lagi, Olive? Jangan bilang kamu mau minta izin lembur lagi di kantor Pak Baskoro itu. Rumah sudah seperti hotel saja bagimu, celetuk Bu Yani. Nada suaranya tajam dan tidak bersahabat. Sebagai ibu mertua yang merasa putranya adalah segalanya, ia selalu memandang karir Olivia sebagai ancaman terhadap pelayanan di rumah. Olivia menggeleng cepat. Tangannya meremat ujung taplak meja. Bukan, Bu. Ini soal kita. Aku hamil. Sudah masuk 3 bulan. Hening sejenak. Olivia mengharapkan pelukan, atau setidaknya binar bahagia dari mata Arman. Namun, yang ia dapatkan justru sebuah kesunyian yang mencekam. Arman tidak langsung bersorak. Ia justru terdiam. Matanya menyipit menatap perut Olivia yang masih rata di balik daster longgarnya. 3 bulan. Tanya Arman pendek. Nada suaranya bukan nada syukur, melainkan nada hitung-hitungan yang dingin. Sebelum Olivia sempat menjawab, tawa kecil yang terdengar meremehkan keluar dari bibir Ulfa. Ulfa, yang selama ini menumpang hidup di rumah itu dan selalu merasa tersaingi oleh kemandirian Olivia, meletakkan gelasnya dengan denting yang cukup keras. Wah, selamat ya, Kak Olive. 3 bulan? Cepat juga ya pertumbuhannya, ujar Ulfa dengan senyum miring yang ganjil. Tapi kok aku jadi bingung ya? Seingatku, 3 bulan lalu Mas Arman kan sedang dinas luar kota ke Surabaya selama 3 minggu penuh. Kak Olive sendiri yang bilang kalau kakak sering pulang malam karena ada proyek besar bareng Pak Baskoro, kan? Jantung Olivia terasa berhenti berdetak. Ia menatap Ulfa dengan tatapan tidak percaya. Ulfa, apa maksud kamu? Aku memang lembur, tapi itu untuk urusan audit kantor. Ya. Audit atau audiensi privat di ruangan Pak Baskoro. Ulfa melanjutkan, kini suaranya lebih lantang, sengaja memancing reaksi Bu Yani dan Arman. Aku nggak bermaksud apa-apa, Mas Arman. Tapi tetangga sebelah, Bu Maya, sempat cerita kalau dia melihat Kak Olive sering diantar pulang mobil mewah sampai depan gang kalau sudah lewat jam 10 malam. Mobil hitam yang sama dengan punya Pak Baskoro, kan? Wajah Bu Yani langsung berubah merah padam. Ia meletakkan tangannya di atas meja dengan kasar. Benar itu, Olive? Jadi ini alasanmu selalu pulang terlambat dan jarang masak? Kamu hamil saat suamimu tidak ada di rumah. Ibu, itu tidak benar. Olivia beralih menatap Arman, mencari pembelaan. Mas, kamu tahu aku setia. Pak Baskoro itu atasanku. Dia orang baik. Dia hanya sesekali mengantarku kalau sudah terlalu malam, karena dia merasa bertanggung jawab atas keselamatanku. Soal kehamilan ini,
Kita melakukannya tepat sebelum kamu berangkat ke Surabaya. Mas, ingat. Arman masih bergeming. Tatapannya yang tadi hanya datar, kini berubah menjadi tatapan penuh kecurigaan yang menyakitkan. Ia adalah tipe pria yang mudah goyah oleh pendapat orang di sekitarnya, terutama jika menyangkut harga dirinya sebagai laki-laki. 3 bulan lalu, aku berangkat tanggal 5. Kita hanya bertemu 2 hari di awal bulan itu karena kamu bilang kamu sedang masa subur, tapi kamu justru sibuk rapat sampai malam. Suara Arman terdengar berat dan penuh keraguan. Dan Ulfa benar. Olive, kenapa kamu tidak pernah bilang kalau Pak Baskoro sering mengantarmu sampai depan gang? Karena aku tahu kamu akan salah paham seperti ini. Mas, itu murni urusan pekerjaan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Olivia. Bagaimana mungkin kalian menuduhku di saat aku membawa kabar bahagia ini? Ini anakmu, Arman. Anak Arman atau anak atasanmu yang kaya itu? Bu Yani menimpal dengan keji. Pantas saja kamu betah sekali kerja di sana. Rupanya ada bonus yang lebih besar dari sekadar gaji. Arman, jangan diam saja. Istrimu ini sudah menginjak-injak kehormatan keluarga kita. Ulfa menyandarkan punggungnya di kursi. Tampak sangat menikmati badai yang baru saja ia ciptakan. Aku cuma kasihan sama Mas Arman, Bu. Jangan sampai Mas membesarkan anak orang lain. Apalagi gosip di kantor Kak Olive, yang kudengar dari temanku yang juga kerja di sana. Pak Baskoro itu memang punya perhatian spesial ke Kak Olive. Olivia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Kebahagiaan yang ia bangun dalam imajinasinya hancur berkeping-keping. Ia menatap Arman, berharap suaminya akan membentak Ulfa atau setidaknya memegang tangannya. Namun, Arman justru berdiri, mendorong kursinya hingga menimbulkan suara decit yang memekakan telinga. Aku butuh waktu untuk berpikir, ujar Arman dingin tanpa menatap mata Olivia. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Olivia yang mematung di tengah cercaan mata Bu Yani dan senyum kemenangan Ulfa. Mas Arman, panggil Olivia. Namun pintu kamar sudah tertutup rapat. Bu Yani berdiri, mendekati Olivia hingga jarak mereka hanya beberapa senti. Kalau sampai terbukti ini bukan darah daging Arman, jangan harap kamu bisa menginjakan kaki di rumah ini lagi, perempuan jalang. Setelah Bu Yani pergi, Ulfa berjalan melewati Olivia sambil berbisik lirih di telinganya. Drama yang bagus, Kak. Tapi sayangnya, bukti foto-foto kakak di mobil Pak Baskoro sudah aku simpan. Kita lihat, siapa yang akan Arman percaya. Olivia terduduk lemas di kursinya. Ruang makan yang tadinya hangat kini terasa seperti medan perang yang membekukan. Tangannya gemetar menyentuh perutnya yang masih datar. Ada batin yang menjerit di dalam sana, bukan hanya karena fitnah keji yang dilemparkan, tetapi karena kenyataan pahit bahwa pria yang ia cintai lebih memilih memercayai racun dari keluarganya daripada detak jantung di dalam rahim istrinya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, Olivia menyadari bahwa kehamilannya bukan lagi sebuah anugerah, melainkan awal dari sebuah perjuangan hidup dan mati. Ia harus membuktikan kebenarannya. Namun di sisi lain, benih kebencian mulai tumbuh di hatinya terhadap ketidakberdayaan Arman. Sebuah keputusan kecil namun berisiko mulai terbentuk di benaknya. Jika Arman tidak mau mempercayainya sekarang, ia akan mencari cara untuk mengamankan bukti medis tanpa sepengetahuan keluarga ini, demi melindungi hak anak di dalam kandungannya. Meskipun itu berarti ia harus bertaruh dengan sisa-sisa keharmonisan rumah tangganya yang mulai retak. Sisa-sisa ketegangan dari meja makan semalam seolah membeku di udara, menyelimuti kamar tidur yang kini terasa lebih luas dan dingin bagi Olivia. Pagi itu, cahaya matahari yang menerobos celah gorden tidak membawa kehangatan, melainkan memperjelas jarak yang membentang di atas tempat tidur. Arman sudah bangun, namun ia tidak lagi memeluk pinggang Olivia atau sekadar mengecup keningnya sebelum beranjak ke kamar mandi. Keheningan itu begitu pekat, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentum palu yang menghakimi. Olivia duduk di tepi ranjang, meremas jemarinya yang dingin. Mas, sarapan sudah aku siapkan. Ada bubur ayam kesukaanmu, ucapnya lirih, mencoba memecah kebisuan. Arman yang sedang mengancingkan kemeja kerjanya tidak menoleh. Gerakannya kaku. Aku sarapan di luar saja.
Ada rapat pagi. Jawabnya pendek. Suaranya datar, tanpa emosi. Seolah ia sedang berbicara dengan orang asing, bukan dengan istri yang baru saja mengabarkan kehamilan. Luka di hati Olivia semakin menganga. Perubahan sikap Arman bukan sekadar kemarahan sesaat. Itu adalah penarikan diri secara total. Olivia merasa keberadaannya di kamar itu tidak lagi diinginkan. Saat Arman melangkah keluar tanpa pamit, Olivia mengikutinya ke ruang tengah, berharap ada celah untuk menjelaskan kembali logika medis kehamilannya. Namun, di ruang tengah, pemandangan yang lebih menyakitkan sudah menantinya. Bu Yani duduk di sofa dengan ponsel di tangan, sementara Ulfa berdiri di sampingnya dengan wajah yang menyimpan kemenangan tersembunyi. Mereka tidak sedang menonton berita, melainkan sedang menatap layar ponsel dengan serius. Begitu Arman muncul, Bu Yani langsung memanggilnya. Arman, kemari sebentar. Ibu ingin kamu lihat sendiri supaya tidak dibilang ibu hanya bicara tanpa bukti. Suara Bu Yani terdengar penuh penekanan. Olivia terpaku di dekat pintu kamar. Ia melihat Arman mendekat ke arah ibunya. Di layar ponsel itu, terpampang sebuah foto, gambar Olivia yang sedang berdiri sangat dekat dengan Pak Baskoro di parkiran kantor. Dalam foto itu, Pak Baskoro tampak memegang bahu Olivia, sementara Olivia menunduk. Foto itu diambil dari sudut yang membuat mereka seolah-olah sedang berbagi momen intim. Padahal Olivia ingat betul saat itu ia sedang menangis karena tekanan kerja dan Pak Baskoro hanya mencoba menenangkannya secara profesional sebagai atasan. Ini diambil minggu lalu. Men, saat kamu bilang dia pulang lembur, ternyata dia malah asyik berduaan di parkiran yang sepi. Bisik Bu Yani, sengaja mengeraskan suara agar Olivia mendengar. Laki-laki mana yang memegang bahu istri orang kalau tidak ada hubungan apa-apa? Dan sekarang dia mengaku hamil 3 bulan? Hitung sendiri. Men, logikanya di mana? Arman menatap foto itu cukup lama. Rahangnya mengeras. Ia tidak memaki, tidak juga berteriak. Namun tatapan matanya saat berbalik ke arah Olivia penuh dengan rasa jijik yang membuat Olivia merasa seolah pakaiannya dilucuti di depan umum. Mas, foto itu tidak seperti yang kamu lihat. Aku sedang tertekan karena laporan keuangan, dan Pak Baskoro hanya. Cukup, Olive. Potong Arman tajam. Ia menyambar kunci mobilnya di atas meja. Aku tidak ingin mendengar penjelasan yang sudah kamu susun rapi. Foto itu bicara lebih banyak daripada mulutmu. Arman melangkah pergi, membanting pintu depan dengan keras. Olivia ambruk di lantai. Namun tidak ada tangan yang membantunya berdiri. Bu Yani hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan sebelum masuk ke kamarnya. Sementara Ulfa tersenyum tipis. Jangan terlalu drama. Kak, lebih baik simpan tenagamu untuk mencari bapak asli dari anak itu. Sindir Ulfa sebelum berlalu menuju dapur. Terisolasi di rumahnya sendiri, Olivia merasa sesak. Ia membutuhkan udara segar, atau setidaknya satu orang yang masih mempercayainya. Dengan sisa kekuatan yang ada, ia pergi ke sebuah kafe kecil di dekat kantornya untuk menemui Siska. Siska adalah sahabat sekaligus rekan kerja Olivia di bagian administrasi. Ia adalah sosok yang pragmatis, jujur, dan merupakan satu-satunya orang yang tahu betapa kerasnya Olivia bekerja demi menabung untuk masa depan rumah tangganya. Begitu melihat wajah pucat Olivia, Siska langsung menggenggam tangan sahabatnya itu. Olive, kamu pucat sekali. Ada apa? Tanya Siska khawatir. Olivia menceritakan semuanya. Tentang kehamilannya, tuduhan selingkuh, hingga foto di parkiran. Siska mendengarkan dengan dahi berkerut. Sebagai orang yang berada di kantor yang sama, Siska tahu betul posisi Pak Baskoro. Itu gila. Liv. Pak Baskoro itu mentor kita semua. Dia memang perhatian, tapi dia sangat menjaga jarak. Foto itu pasti diambil oleh seseorang yang sengaja membuntutimu, ujar Siska tegas. Dan soal kehamilanmu, mereka tidak berhak menghakimi tanpa tes DNA. Kamu harus kuat, Liv. Kalau Arman tidak mau percaya, kamu harus punya bukti medis yang tidak bisa dibantah. Tapi Arman bahkan tidak mau menatapku. Siska. Dia memutus komunikasi. Aku merasa seperti sampah di rumah itu. Tangis Olivia pecah. Siska menarik napas panjang,
Matanya menatap tajam ke arah Olivia. Dengarkan aku. Kamu tidak boleh hanya menangis. Jika mereka menggunakan fitnah, kamu harus menggunakan fakta. Pergilah ke dokter kandungan yang berbeda dari biasanya. Lakukan pemeriksaan menyeluruh, dan minta penjelasan tertulis tentang usia kandunganmu secara detail. Kamu harus punya senjata sebelum mereka benar-benar mendepakmu. Nasihat Siska memberi sedikit percikan keberanian di hati Olivia. Namun, saat ia pulang ke rumah sore itu, situasi justru semakin memburuk. Arman belum pulang, dan suasana rumah terasa seperti penjara. Olivia masuk ke kamar dan menemukan laci pakaiannya sudah berantakan. Ia menyadari beberapa dokumen pentingnya, termasuk buku tabungan pribadinya, sudah tidak ada di tempatnya. Olivia berdiri di tengah kamar, merasakan denyut di perutnya. Ia menyadari bahwa Arman, Buyani, dan Ulfa bukan hanya ingin merusak reputasinya, tapi mungkin sedang berusaha melumpuhkan akses finansialnya. Rasa takut yang tadinya mendominasi, kini mulai bercampur dengan kemarahan yang dingin. Ia menatap ponselnya, lalu mencari kontak Pak Baskoro. Ada keraguan besar. Menghubungi Pak Baskoro di saat seperti ini sangat berisiko dan bisa dianggap sebagai pembenaran atas fitnah Ulfa. Namun, Pak Baskoro adalah satu-satunya orang yang bisa memberikan pernyataan resmi atau rekaman CCTV parkiran untuk membersihkan namanya dari tuduhan foto tersebut. Dengan tangan gemetar, Olivia mengetik pesan singkat kepada Pak Baskoro, meminta izin untuk bertemu secara rahasia besok pagi sebelum jam kantor dimulai. Ia tahu ini adalah keputusan yang sangat berisiko. Jika Arman atau Ulfa tahu, ini akan menjadi bensin bagi api yang sudah membara. Namun, Olivia tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan, atau ia akan hancur tanpa sempat membela hak anak yang dikandungnya. Gemini berkata, rasa mual yang menyerang Olivia pagi itu bukan sekadar reaksi alami dari janin berusia 3 bulan di rahimnya. Itu adalah mual yang lahir dari kecemasan akut. Pesan singkat yang ia kirimkan kepada Pak Baskoro semalam, meminta pertemuan rahasia, terasa seperti bom waktu yang ia genggam sendiri. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena bersikap tertutup, namun di sisi lain, ia sadar bahwa kejujuran hanya akan ditertawakan di rumah yang kini terasa seperti sarang serigala ini. Ia keluar dari kamar dengan langkah gontai. Di ruang tengah, ia melihat Ulfa sedang merapikan beberapa majalah di meja, sementara Buyani sibuk di dapur. Pagi ini ada acara pengajian kecil di rumah mereka, yang berarti beberapa kerabat dekat akan datang. Bagi Olivia, ini adalah tekanan tambahan. Ia harus memasang wajah baik-baik saja di depan keluarga besar Arman. Pagi, Kak Olive. Kok pucat sekali? Masih mual karena anak itu? Atau karena takut rahasianya terbongkar? Ulfa menyapa dengan nada yang seolah-olah ramah, namun matanya berkilat penuh intimidasi. Olivia tidak menjawab. Ia berjalan menuju meja makan untuk mengambil air putih, meninggalkan tas kerjanya di atas kursi ruang tamu. Ia tidak menyadari bahwa saat ia memunggungi ruangan, tangan cekatan Ulfa merogoh saku luar tasnya, menyelipkan sebuah pulpen fountain mahal berwarna hitam dengan inisial BS, yang terukir emas ditutupnya. Pulpen milik Pak Baskoro yang tempo hari tertinggal di dashboard mobil saat Olivia diantar pulang, dan entah bagaimana sudah berada di tangan Ulfa. Tak lama kemudian, para kerabat mulai berdatangan. Dua bibi Arman, Tante Rina dan Tante Kiki, duduk di ruang tamu bersama Buyani. Arman sendiri baru turun dari lantai atas. Wajahnya masih kaku dan matanya sembab, tanda ia tidak tidur nyenyak. Wah, selamat ya Arman, Olive. Akhirnya setelah 3 tahun, bakal ada tangisan bayi di rumah ini, ujar Tante Rina dengan tulus. Buyani tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung racun. Iya, Rina. Semoga saja memang benar-benar tangisan dari darah daging keluarga ini. Zaman sekarang kan banyak musang berbulu domba. Olivia merasa ulu hatinya seperti diremas. Ia duduk di sudut, mencoba tidak menarik perhatian. Namun, badai itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Mas Arman, tolong ambilkan ponselku di tas Kak Olive dong. Tadi sepertinya aku salah taruh saat membantu Kak Olive merapikan tasnya. Celetuk Ulfa tiba-tiba dengan nada polos. Arman,
yang memang sedang berdiri dekat tas Olivia, langsung meraih tas kerja istrinya itu. Ia membuka resleting utama, mencari ponsel adiknya. Namun, saat ia merogoh lebih dalam, sebuah benda keras tersangkut di jemarinya. Arman menariknya keluar. Sebuah pulpen mewah. Dan di sampingnya, sebuah kartu nama yang sengaja diselipkan. Baskoro Sastro, CEO. Suasana ruang tamu yang tadinya bising oleh obrolan para tante mendadak sunyi senyap saat Arman mengangkat pulpen itu tinggi-tinggi. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi merah padam. Pembuluh darah di lehernya menonjol. "Apa ini, Olive?" Suara Arman rendah, namun bergetar hebat karena amarah yang ditahan. Olivia terperanjat. Ia menatap pulpen itu dengan mata membelalak. "Mas, aku tidak tahu kenapa itu ada di sana. Itu memang punya Pak Baskoro. Mungkin tertinggal di..." "Tertinggal di mana? Di ranjangmu? Atau di mobilnya saat kalian sedang lembur?" Leda Arman. Ia membanting pulpen itu ke meja kaca hingga menimbulkan suara denting yang keras. "Mas, tolong dengarkan dulu." "Dengar apa lagi?" Arman berteriak, mengabaikan fakta bahwa ada kerabat di sana. "Ini bukti fisik. Olive, kamu membawa barang selingkuhanmu ke dalam rumahku. Di depan ibuku. Di depan saudara-saudaraku." Tante Rina dan Tante Kiki saling berpandangan. Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus menghakimi. Bu Yani berdiri. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang dibuat-buat namun sangat meyakinkan. "Ya Allah, Olive, ibu tidak menyangka kamu seberani ini. Kamu menghina kami semua dengan menyimpan barang laki-laki lain di tasmu saat kamu mengaku hamil anak Arman." Bu Yani mulai terisak drama, memancing simpati para saudara. "Aku tidak memasukkannya ke sana. Mas, tolong, demi janin ini, aku berani bersumpah aku tidak tahu kenapa pulpen itu ada di sana." Olivia berlutut di depan Arman, mencoba meraih tangan suaminya. Namun Arman menyentak tangannya dengan kasar, membuat Olivia nyaris tersungkur ke lantai. "Jangan bawa-bawa nama Tuhan dan jangan sebut anak itu anakku. Kamu adalah aib bagi keluarga ini." "Ulfa benar, foto-foto itu tidak bohong. Dan sekarang barang ini, kamu benar-benar perempuan tidak tahu malu." Ulfa berdiri di belakang Bu Yani, menutup mulutnya dengan tangan seolah-olah kaget. Namun matanya yang tertuju pada Olivia memancarkan kepuasan yang luar biasa. Misinya berhasil. Ia telah menghancurkan satu-satunya harga diri yang tersisa dari kakak iparnya di depan seluruh saksi keluarga. Olivia menatap sekeliling. Ia melihat wajah-wajah yang dulu ramah kini menatapnya dengan jijik. Ia mencoba bicara, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Setiap kata pembelaannya hanya dianggap sebagai kebohongan baru. Tekanan emosional itu begitu hebat hingga ia merasakan nyeri di perut bawahnya. "Pergi dari hadapanku, Olive. Jangan sampai aku melakukan hal yang lebih kasar lagi," desis Arman dengan kebencian yang begitu murni hingga membuat Olivia menggigil. Olivia berdiri perlahan, memegangi perutnya yang berdenyut. Ia menyadari satu hal, di rumah ini, ia sudah dianggap mati. Ia berjalan menuju kamar dengan langkah yang serasa mengambang, sementara di belakangnya, suara Bu Yani dan Ulfa terus memanas-manasi para tante tentang betapa bejatnya kelakuan Olivia selama ini. Di dalam kamar yang terkunci, Olivia tidak lagi menangis dengan suara keras. Isakannya sudah berganti menjadi napas yang pendek-pendek. Ia mengambil sebuah tas kain kecil dari lemari. Ia tidak mengemas baju, melainkan berkas-berkas penting, ijazah, akta kelahiran, dan buku tabungan yang sempat ia sembunyikan di bawah lipatan baju lama. Keputusannya sudah bulat, namun sangat berisiko. Ia akan pergi menemui Pak Baskoro malam ini juga, bukan hanya untuk meminta maaf soal pulpen itu, tetapi untuk meminta bantuan hukum. Olivia tahu, jika ia hanya diam, Arman dan keluarganya akan menghabisinya tanpa sisa. Namun, ia juga tahu, bertemu Pak Baskoro dalam situasi panas seperti ini adalah bahan bakar baru bagi fitnah Ulfa jika ia tertangkap lagi. Ia menatap pintu kamarnya yang digedor kasar dari luar oleh Arman yang menuntut penjelasan lebih lanjut. Dengan tangan gemetar, Olivia membuka jendela kamar yang mengarah ke samping rumah.
Ia harus keluar dari penjara ini sebelum ia benar-benar kehilangan kewarasannya dan bayinya. Pintu kayu mahoni itu terbanting dengan dentum yang seolah meretakkan tulang punggung Olivia. Suara kuncinya yang diputar dari dalam terdengar seperti vonis mati yang dijatuhkan tanpa proses pengadilan. Di luar, langit malam tidak menunjukkan belas kasihan. Gerimis mulai turun, membasahi tas kain kecil yang didekap Olivia di dadanya. Satu-satunya harta yang tersisa setelah Arman melemparkan semua pakaiannya ke teras depan bagaikan tumpukan sampah tak berharga. Olivia berdiri mematung di tengah gelapnya teras. Matanya yang sembab menatap bayangan di balik jendela kaca ruang tamu. Ia melihat siluet Arman yang berjalan menjauh, diikuti oleh Bu Yani yang tampak merangkul bahu putranya, seolah sedang menghibur seorang pahlawan yang baru saja menyingkirkan parasit dari rumahnya. Di sudut lain, ia melihat bayangan Ulfa yang sedang mengintip dari balik gorden, mungkin dengan senyum kemenangan yang masih terpatri di wajahnya. Mas Arman, tolong, jangan begini." Suara Olivia parau, nyaris habis karena tangisan berjam-jam di dalam kamar tadi. Ia memukul pintu itu dengan tangan yang gemetar. "Ini dingin, Mas. Aku sedang hamil. Kamu tega membiarkan anakmu kedinginan di luar?" Tidak ada jawaban. Hanya suara rintik hujan yang kian menderu. Olivia merogoh saku gamisnya, mencari ponsel dengan harapan Arman akan luluh jika ia mengirim pesan suara. Namun, saat ia menekan tombol panggil, hanya suara operator yang menyambutnya. Nomornya telah diblokir. Ia mencoba mengirim pesan singkat melalui aplikasi percakapan. Namun centang satu abu-abu menjadi jawaban bisu bahwa ia telah diputus sepenuhnya dari kehidupan suaminya. Rasa sesak di dadanya kini menjalar menjadi nyeri di perut bawahnya. Olivia meringis, memegangi perutnya. "Tolong bertahan, sayang. Mama akan melindungimu," bisiknya di tengah isak tangis yang mulai menyatu dengan air hujan. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Pria yang selama 3 tahun ini ia puja sebagai pelindung, kini menjadi orang yang paling ingin menghancurkannya. Dengan langkah gontai dan kaki yang nyaris mati rasa karena kedinginan, Olivia menyeret tasnya menuju gerbang. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Orang tuanya sudah tiada, dan ia tidak ingin membebani kerabat jauh yang pasti sudah termakan hasutan Bu Yani. Satu-satunya nama yang muncul di benaknya adalah Siska. 20 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di depan sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota. Siska membuka pintu dengan wajah terkejut yang luar biasa. Melihat kondisi Olivia yang basah kuyup, pucat, dan gemetar, Siska langsung menariknya masuk tanpa banyak tanya. "Olive! Ya Tuhan! Apa yang terjadi?" Siska berseru, segera mengambilkan handuk kering dan menyelimuti bahu sahabatnya itu. Olivia hanya bisa tergugu di atas sofa. Setelah menyesap teh hangat yang disodorkan Siska, ia menceritakan pengusiran itu, bagaimana barang-barang Pak Baskoro menjadi alat untuk menghakiminya dan bagaimana Arman membuangnya malam itu juga tanpa memberi kesempatan baginya untuk bicara sedikit pun. Siska mendengarkan dengan rahang yang mengeras. Sebagai perempuan mandiri yang juga bekerja di lingkungan kantor yang sama, ia sangat muak dengan perlakuan keluarga Arman. Mereka itu iblis, Liv, bukan manusia. Bagaimana bisa seorang suami mengusir istrinya yang sedang hamil hanya karena fitnah dari adik yang tidak tahu diri? "Arman tidak percaya padaku, Siska. Dia lebih percaya pada pulpen itu daripada pada 3 tahun pengabdianku," isak Olivia. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya uang, tabunganku diambil mereka, dan aku harus menghidupi bayi ini." Siska menggenggam tangan Olivia dengan erat. Matanya memancarkan ketegasan yang tidak tergoyahkan. "Dengarkan aku, Olive. Kamu tidak sendirian. Kamu akan tinggal di sini bersamaku sampai kamu kuat kembali. Dan soal anak itu, kita tidak akan membiarkan mereka menang dengan kebohongan itu." Siska menarik napas panjang sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih terencana. "Aku punya kenalan, seorang asisten di laboratorium RS Medica. Besok, aku akan membawamu ke sana. Kita akan berkonsultasi tentang tes DNA pranatal atau setidaknya tes usia kehamilan yang sangat mendetail. Kita akan mengumpulkan bukti-bukti medis yang sah secara hukum, yang tidak bisa dibantah oleh argumen sampah Ulfa atau kecurigaan buta Arman.
Kita akan membuat mereka menyesali setiap kata yang mereka ucapkan padamu. Mendengar kata bukti medis, ada sedikit harapan yang menyelinap di antara keputusasaan Olivia. Namun, batinnya tetap berperang. Di satu sisi, ia ingin membuktikan kebenaran demi martabatnya. Di sisi lain, ia merasa jijik karena harus membuktikan kesetiaannya kepada pria yang telah membuangnya ke jalanan. Tapi Siska, biaya tes itu tidak murah. Dan aku tidak punya apa-apa lagi. Bisik Olivia pelan. Jangan pikirkan soal itu sekarang. Aku punya simpanan. Anggap saja ini investasi untuk keadilan. Siska tersenyum tipis, mencoba menghibur. Tapi ada satu hal yang harus kamu janjikan. Liv, setelah kebenaran ini terungkap, jangan pernah menoleh lagi ke arah Arman. Orang yang bisa membuang istrinya di tengah hujan tidak layak mendapatkan kesempatan kedua. Malam itu, Olivia berbaring di tempat tidur tamu di apartemen Siska. Ia menatap langit-langit kamar yang asing baginya. Tubuhnya memang sudah hangat dan kering, namun jiwanya masih menggigil. Keputusan Siska untuk membantunya adalah pelampung di tengah samudra. Namun Olivia tahu risiko besar yang menantinya. Jika ia mencari bukti medis, itu artinya ia harus tetap berhubungan dengan dunia medis yang mungkin saja bisa diendus oleh keluarga Arman. Ia teringat kembali pada dokumen-dokumen yang ia ambil dari rumah. Ternyata, di dalam tas kain itu, ada satu amplop yang tidak sengaja terbawa, sebuah surat peringatan utang atas nama Arman yang selama ini disembunyikan di bawah tumpukan pakaian Ulfa. Olivia menatap surat itu dengan tangan gemetar. Ia menyadari bahwa Arman mungkin berada dalam masalah finansial yang jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan, dan Ulfa adalah biang keroknya. Sebuah ide nekat muncul di benaknya. Haruskah ia menggunakan informasi ini untuk menyerang balik, atau tetap pada rencana Siska untuk fokus pada kehamilannya? Pilihan ini terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Jika ia salah langkah, ia bukan hanya akan kehilangan harga dirinya, tapi juga keselamatan anaknya yang belum lahir. Pagi di apartemen Siska dimulai dengan rasa mual yang lebih hebat dari biasanya. Bukan sekadar gejolak lambung karena janin yang kini menginjak usia 12 minggu, melainkan reaksi tubuh Olivia terhadap kenyataan yang terasa seperti racun. Ia berdiri di depan wastafel, menatap pantulan dirinya yang pucat dan mata yang bengkak. Di kepalanya, suara bentakan Arman dan tawa sinis Ulfa masih bergema, menciptakan simfoni keputusasaan yang tak kunjung reda. Siska masuk ke dapur, membawa nampan berisi segelas air hangat dan biskuit gandum. Makan sedikit. Liv, kamu tidak boleh kosong perut. Ingat, ada nyawa lain yang bergantung padamu sekarang, ucap Siska lembut namun tegas. Olivia mengangguk lemah. Baru saja ia hendak menyentuh biskuit itu, bel pintu apartemen berbunyi. Siska bergegas membukanya. Seorang pria bersetelan rapi berdiri di sana, memegang sebuah map berlogo firma hukum. Pria itu memperkenalkan diri sebagai staf dari kantor pengacara yang ditunjuk oleh Arman. Surat gugatan cerai, bisik Olivia saat Siska menyerahkan amplop coklat itu padanya. Tangannya gemetar saat merobek segelnya. Setiap kata dalam dokumen itu terasa seperti sembilu yang menyayat kulitnya. Arman menuntut perceraian dengan alasan perzinaan. Tidak ada nafkah iddah, tidak ada pembagian harta gonagini, dan yang paling menyakitkan, Arman secara resmi melepaskan tanggung jawab atas anak yang sedang dikandung Olivia, menyebutnya sebagai anak hasil hubungan gelap dengan pihak ketiga. Dia benar-benar melakukannya, Siska. Suara Olivia nyaris tak terdengar. Dia membuangku dan bayinya bahkan sebelum pengadilan dimulai. Siska merampas surat itu dan membacanya dengan geram. Laki-laki brengsek. Dia pikir dia bisa lepas tangan begitu saja? Kita harus lawan. Liv. Kita panggil pengacara. Aku punya kenalan bernama Bimo. Dia sangat tegas dalam urusan hak perempuan. Namun, di luar dugaan, Olivia menarik napas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ada sesuatu yang bergeser di dalam matanya. Kesedihan yang meledak-ledak semalam berganti menjadi ketenangan yang dingin dan menakutkan. Tidak sekarang, Siska. Aku tidak akan melawan secara emosional. Jika aku datang ke sana dan mengamuk, mereka akan punya bukti bahwa aku tidak stabil. Biarkan saja dulu.
Tapi barang-barangmu? Kamu perlu dokumen aslimu yang tertinggal di sana, kan? Tanya Siska. Olivia terdiam. Benar, ijazah dan dokumen penting lainnya masih ada di lemari kamar Arman. Ia harus mengambilnya sebelum Bu Yani atau Ulfa melenyapkannya. Siang itu, dengan ditemani Siska, Olivia kembali ke rumah yang pernah ia anggap sebagai surga. Namun, pemandangan di depan pagar membuatnya terpaku. Bu Yani dan Ulfa sedang berada di halaman depan. Mereka tidak sedang berkebun. Mereka sedang menyeret kardus-kardus besar berisi pakaian, buku-buku, dan bahkan koleksi sepatu Olivia ke tepi jalan, tepat di sebelah tempat sampah besar. Ayo, cepat buang semua sampah ini. Jangan sampai ada bau perempuan jalang itu yang tertinggal di rumah ini, teriak Bu Yani dengan wajah penuh kemenangan. Ulfa tampak tertawa puas sambil melempar sebuah bingkai foto pernikahan Olivia dan Arman ke tumpukan sampah, hingga kacanya pecah berkeping-keping. Kasihannya, barang-barangnya saja sudah jadi sampah, apalagi orangnya. Ada yang datang rupanya. Ulfa menunjuk ke arah mobil Siska yang berhenti di depan rumah. Olivia turun dari mobil. Siska sudah bersiap untuk melabrak mereka. Namun Olivia memegang lengan Siska dengan kuat. Jangan. Biarkan saja. Bisik Olivia. Olivia berjalan mendekati tumpukan barangnya. Bu Yani berkacak pinggang, menatap Olivia dengan pandangan jijik. Mau apa lagi kamu? Arman sudah mengurus surat cerai. Kamu tidak punya hak lagi di sini. Ambil sampah-sampahmu ini dan pergi. Aku hanya ingin mengambil dokumen pentingku, Bu, ucap Olivia dengan suara yang sangat tenang, tanpa sedikit pun nada kemarahan. Dokumen? Oh, mungkin sudah tercampur dengan tumpukan kain pel di sana, sahut Ulfa sambil menendang salah satu kardus. Atau mungkin sudah terbakar? Yupes. Olivia melihat ke arah kardus yang ditendang Ulfa. Di sana, ia melihat map plastik berisi dokumen aslinya menyembul sedikit. Ia membungkuk, mengambil map itu, lalu membersihkan debu yang menempel di permukaannya dengan tangan sendiri. Saat ia bangkit berdiri, ia menatap langsung ke mata Bu Yani. Terima kasih sudah mengeluarkan barang-barangku, Bu. Ini memudahkan saya untuk pergi selamanya dari kehidupan kalian, kata Olivia. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ketenangannya justru membuat Bu Yani merasa tidak nyaman. Kamu tidak malu? Seluruh keluarga besar sudah tahu kamu selingkuh, teriak Bu Yani, mencoba memancing reaksi emosional Olivia. Kebenaran tidak butuh suara keras untuk didengar. Bu, waktu yang akan bicara, jawab Olivia singkat. Ia berbalik badan, masuk ke dalam mobil Siska tanpa menoleh lagi ke arah rumah yang kini terasa seperti kuburan kenangan baginya. Di dalam mobil, Olivia memejamkan mata. Ia merasakan denyut halus di perutnya. Ia menyadari bahwa jika ia terus memikirkan cara membalas dendam atau menangisi pengkhianatan Arman, ia akan membahayakan nyawa di dalam rahimnya. Tekanan darahnya bisa naik, dan itu buruk bagi janin. Siska, bawa aku ke dokter kandungan sekarang, ucap Olivia tiba-tiba. Sekarang? Kamu tidak mau kita ke kantor Bimo dulu? Tidak. Fokus utamaku sekarang adalah anak ini. Aku harus memastikan dia sehat. Aku tidak akan membiarkan kebencian mereka meracuni pertumbuhannya. Soal Arman dan surat cerai itu, biarkan saja berproses. Aku akan menandatanganinya jika itu yang dia mau. Tapi aku tidak akan menyerahkan harga diriku. Sesampainya di rumah sakit, Olivia melakukan pemeriksaan menyeluruh. Dokter menyatakan bahwa karena stres yang dialaminya, ada sedikit flek yang muncul, dan Olivia harus istirahat total. Kabar ini menjadi tamparan bagi batinnya. Ia menyadari bahwa musuh terbesarnya saat ini bukan lagi Bu Yani atau Ulfa, melainkan rasa sedihnya sendiri yang bisa membunuh anaknya. Malam itu, Olivia duduk di balkon apartemen Siska, menatap lampu kota. Ia mengambil surat cerai dari Arman dan meletakkannya di meja. Di sampingnya, ada hasil USG yang menunjukkan titik kecil yang merupakan harapan hidupnya. Sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Olivia tahu Arman memiliki akses ke rekening bersama yang merupakan hasil tabungannya juga selama bekerja. Namun, Arman telah memblokir kartu debitnya.
Olivia menyadari ia tidak punya uang tunai yang cukup untuk bertahan hidup selama masa kehamilan tanpa bekerja. Ia harus mengambil risiko besar, mendatangi kantor Pak Baskoro secara diam-diam untuk meminta kompensasi atau pengunduran diri dengan pesangon yang seharusnya ia terima, meskipun ia tahu bahwa kehadirannya di sana akan menjadi bahan gosip baru jika ada orang suruhan Ulfa yang mengintai. Aku harus punya uang sendiri, gumamnya. Demi anak ini, aku akan merangkak jika perlu. Olivia meraih ponselnya, mencari nomor asisten Pak Baskoro. Ia tahu ini berisiko memperkuat fitnah perselingkuhan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain untuk menyambung hidup. Surat gugatan cerai itu masih tergeletak di atas meja kayu di apartemen Siska, seolah-olah menjadi saksi bisu atas kematian identitas Olivia sebagai seorang istri. Setiap kali matanya tak sengaja melirik baris kalimat yang menuduhnya melakukan perzinaan, ulu hatinya terasa seperti ditonjok. Namun, pagi ini ada yang berbeda. Rasa sakit itu tidak lagi meluap menjadi air mata yang mengaburkan pandangan, melainkan mengendap menjadi kristal kemarahan yang dingin dan tajam. Olivia membelai perutnya yang mulai sedikit menonjol. Sebuah rahasia yang ia jaga dengan taruhan nyawa. Aku bukan lagi Olivia yang mereka kenal, bisiknya pada pantulan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lebih tirus. Namun sorot matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi dengan tekad yang keras. Siska masuk ke kamar, membawa sebuah map berisi kontrak kerja baru. Ini, Olive. Aku sudah bicara dengan sepupuku yang mengelola perusahaan logistik di pinggiran kota. Mereka butuh staf administrasi senior. Lokasinya jauh dari kantor lama kita, jauh dari jangkauan Arman atau mata-mata Ulfa. Dan yang terpenting, mereka tidak peduli dengan gosip di pusat kota. Olivia menerima map itu. Di kolom nama pelamar, ia sengaja meminta Siska menuliskan nama Ayu Wardani, menggunakan nama tengah dan nama gadis ibunya. Ia harus menghilang. Jika ia tetap menggunakan nama Olivia di lingkungan profesional yang sama, fitnah yang disebarkan Ulfa akan terus mengejarnya seperti bayangan hitam. Terima kasih, SIS. Mulai hari ini, biarkan Olivia, si peselingkuh, itu mati di mata mereka. Aku akan hidup sebagai Ayu demi anak ini, ucap Olivia dengan suara mantap. Hari pertama bekerja di perusahaan logistik itu menjadi ujian batin yang berat. Olivia, atau sekarang dipanggil Ayu, harus berhadapan dengan lingkungan yang maskulin dan serba cepat. Ia bekerja di sebuah bangunan semi gudang yang bising, sangat kontras dengan kantor mewahnya dulu. Di sana, ia bertemu dengan sosok baru yang menjadi pilar profesionalnya, Pak Bimo. Pak Bimo adalah pengacara perusahaan sekaligus kepala personalia yang bertangan dingin. Sejak pertama kali Olivia melangkah masuk, Bimo menatapnya dengan pandangan yang menyelidik. Pria itu bukan tipe orang yang mudah dipengaruhi emosi, namun ia memiliki kepekaan tajam terhadap rahasia seseorang. Nama Anda Ayu, tapi cara Anda menyusun laporan keuangan ini sangat identik dengan gaya audit perusahaan besar. Anda bukan staf administrasi biasa, bukan? Tanya Bimo saat mereka berada di ruang arsip pada hari ketiga Olivia bekerja. Olivia terkesiap. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut penyamarannya terbongkar begitu cepat. Saya hanya belajar dengan cepat, Pak, jawabnya diplomatis. Bimo memperbaiki posisi kacamatanya, menatap Olivia dari atas ke bawah, hingga tatapannya berhenti sejenak di perut Olivia yang ia tutupi dengan blazer longgar. Apapun alasan Anda menyembunyikan identitas asli Anda, pastikan itu tidak membawa masalah hukum ke perusahaan ini. Saya tidak suka kejutan, Ayu. Tekanan dari Bimo membuat Olivia menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik nama baru tanpa memperkuat posisi hukumnya. Sore harinya, saat ia baru saja hendak pulang, ponsel lamanya yang sengaja ia matikan sejak kemarin tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor yang tidak ia kenal masuk. Halo, Olive? Ini Maya, tetangga sebelah rumahmu. Suara itu adalah suara Maya, tetangga yang selama ini dianggap Olivia sebagai tukang gosip. Namun, kali ini nada suara Maya terdengar panik dan penuh rasa bersalah. Mbak Maya? Ada apa? Olive, aku harus bilang ini. Aku tidak tahan melihat kelakuan iparmu. Kemarin aku tidak sengaja mendengar Ulfa bicara di telepon di teras.
Dia sedang tertawa-tawa dengan seseorang, bilang kalau dia berhasil membuang sampah dari rumah itu. Dan Olive. Aku melihatnya membakar beberapa berkas di tempat sampah belakang rumah. Sepertinya itu hasil tes laboratorium atau surat dari rumah sakit. Bisik Maya cepat-cepat. Darah Olivia terasa mendidih. Apa Mbak yakin? Apa Mbak melihat apa isinya? Aku tidak sempat menyelamatkan semuanya. Tapi ada satu sobekan kertas yang terbang ke halaman rumahku. Ada namamu di sana, dan tulisan, negatif, untuk sesuatu. Aku tidak paham medis, tapi aku simpan kertasnya. Aku kasihan padamu, Olive. Arman sekarang benar-benar seperti orang gila. Dia menghabiskan uang untuk minum-minum dan membiarkan ibunya mengatur segalanya. Informasi dari Maya menjadi pemicu ledakan konflik batin dalam diri Olivia. Di satu sisi, ia ingin segera mendatangi rumah itu, menjambak Ulfa, dan menuntut keadilan. Namun, ia teringat janjinya pada diri sendiri. Ia tidak boleh goyah secara emosional. Ia sedang membangun hidup baru. Jika ia kembali ke sana sekarang, ia hanya akan masuk ke lubang singa yang sama. Mbak Maya, tolong simpan kertas itu baik-baik. Jangan beritahu siapapun Mbak bicara denganku. Pinta Olivia sebelum mematikan telepon. Malam itu, Olivia duduk di meja kerja kecilnya di apartemen Siska. Ia memandangi sobekan surat utang Arman yang sempat ia ambil dari rumah sebelumnya. Ia baru menyadari bahwa jumlah utang itu mencapai ratusan juta rupiah, dan tanggal jatuh temponya tinggal menghitung bulan. Selama ini, Arman menutupi kebangkrutan pribadinya dengan menyalahkan pengeluaran rumah tangga yang dikelola Olivia. Olivia dihadapkan pada pilihan sulit yang sangat berisiko. Ia bisa menggunakan informasi utang ini untuk menekan Arman agar mencabut gugatan cerai dan tuduhan selingkuh tersebut. Namun, melakukan itu berarti ia harus menampakkan diri lagi, menghancurkan identitas Ayu yang baru saja ia bangun, dan kembali ke pusaran drama keluarga yang beracun. Ia menatap perutnya yang berdenyut pelan. Anakku tidak boleh punya ayah seorang pengecut yang bangkrut dan pemfitnah, gumamnya. Namun, rasa mual yang tiba-tiba menyerang membuatnya tersungkur di lantai kamar mandi. Kali ini disertai dengan bercak merah yang muncul di pakaian dalamnya. Rasa takut yang murni seketika menyapu semua rencana balas dendamnya. Ia menyadari bahwa stres karena memikirkan utang Arman dan pengkhianatan Ulfa mulai mengancam nyawa bayinya secara fisik. Di tengah rasa sakit yang menjalar, Olivia mengambil keputusan yang sangat berisiko untuk keselamatannya sendiri. Alih-alih pergi ke rumah sakit langganannya yang mungkin dipantau Arman, ia memutuskan untuk mencari klinik ilegal atau klinik kecil yang tidak memerlukan identitas resmi demi menyelamatkan kandungannya tanpa meninggalkan jejak sebagai Olivia. Ia tahu ini berbahaya bagi kesehatannya, tapi ia lebih takut ditemukan oleh orang-orang yang ingin melenyapkan eksistensi anaknya. Aku akan menyelamatkanmu, Nak, meski aku harus menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bisiknya sebelum kesadarannya mulai meremang di lantai dingin yang lembab. Dinding-dinding klinik kecil yang lembab di pinggiran kota itu terasa berputar di depan mata Olivia. Setelah hampir kehilangan kesadaran malam itu, ia kini harus berbaring di atas ranjang periksa dengan sprei yang sudah menguning. Dokter tua di klinik ini tidak menanyakan kartu identitas, hanya menanyakan keluhannya. Olivia harus menahan napas saat dokter itu melakukan pemeriksaan USG sederhana. Bayinya, sebuah titik kecil yang terus berdenyut, masih bertahan. Ibu sedang mengalami stres berat. Jika tidak dijaga, risiko keguguran akan semakin besar. Ucap dokter itu dengan nada datar, tanpa sedikit pun empati yang tersisa bagi pasiennya yang tampak seperti buronan. Olivia hanya mengangguk lemas. Begitu keluar dari klinik, ia segera menyalakan ponsel yang dibelinya dengan identitas baru, ponsel cadangan yang hanya ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Maya. Baru saja ia menarik napas lega. Notifikasi pesan masuk dari Maya memukul dadanya lebih keras daripada kontraksi rahim yang sempat ia rasakan tadi. Olive, aku tidak sengaja melihat Ulfa membuang tumpukan surat dari bank ke tempat sampah depan rumah tadi pagi. Itu surat peringatan warna merah. Olive, Arman tidak tahu soal ini. Karena setahuku semua surat tagihan memang disembunyikan Ulfa sejak kamu pergi. Tulis Maya dalam pesan singkatnya. Olivia berdiri mematung di hal tebus yang sepi.
Angin sore yang dingin menusuk hingga ke tulang. Namun rasa panas justru menjalar di ubun-ubunnya. Ia teringat bagaimana dulu Arman sering mengeluh tentang pengeluaran yang membengkak saat ia masih mengelola keuangan rumah tangga. Sekarang, ia paham kemana uang itu pergi. Ulfa, yang selama ini mengaku sebagai manajer keuangan, dadakan setelah mengusir Olivia, justru sedang menggali lubang kubur finansial bagi keluarganya sendiri. Arman, kamu benar-benar membiarkan dirimu dikendalikan oleh orang yang tidak tahu caranya bertanggung jawab. Gumam Olivia. Batinnya kini terbelah. Ada rasa puas yang kejam melihat Arman perlahan terjatuh ke dalam kehancuran akibat keputusannya sendiri yang salah pilih. Namun, rasa itu segera digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Jika Arman benar-benar bangkrut, apakah dia akan nekat mencari Olivia untuk meminta harta atau justru akan semakin brutal dalam pelariannya? Keesokan harinya di kantor, Olivia, yang kini dikenal sebagai Ayu, mendapat tugas dari Pak Bimo untuk menyusun laporan arus kas perusahaan. Tangannya gemetar saat melihat angka-angka di layar komputer. Ia mulai bisa membaca pola pengeluaran yang tidak wajar. Ia menyadari bahwa pola yang dilakukan Ulfa terhadap keuangan Arman adalah pola yang sama dengan apa yang pernah ia temukan dalam dokumen perusahaan lama yang dulu pernah ia kerjakan. Ulfa tidak hanya boros. Ulfa kemungkinan besar sedang melakukan penggelapan dana untuk menutupi utang pribadinya sendiri. Kamu terlihat pucat. Ayu, apa ada yang salah dengan laporan itu? Suara berat Pak Bimo mengejutkannya. Bimo berdiri tepat di belakangnya. Matanya menatap tajam ke layar monitor. Tidak, Pak. Saya hanya teringat sesuatu. Jawab Olivia gugup. Anda tampak seperti orang yang sedang mengawasi musuh dari kejauhan. Ujar Bimo dengan nada ambigu. Ia tidak pergi, melainkan menarik kursi dan duduk di samping Olivia. Dengarkan saya, Ayu. Di dunia ini, orang yang paling berbahaya adalah orang yang mengira mereka bisa menutupi jejak dengan kehancuran orang lain. Jika Anda punya sesuatu yang ingin Anda selesaikan, selesaikanlah dengan cara yang legal. Jangan biarkan masa lalu Anda membusuk di dalam diri Anda sendiri. Kata-kata Bimo menusuk tepat ke jantung Olivia. Apakah Pak Bimo sudah tahu siapa dia sebenarnya? Apakah dia sedang memberikan peringatan atau justru undangan untuk bekerja sama? Olivia merasa semakin terjepit. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi diam sebagai Ayu jika ia ingin menghancurkan kebohongan Ulfa secara permanen. Sepulang kerja, Olivia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Ia kembali ke area perumahan lamanya. Namun kali ini ia mengenakan masker dan topi, menyamar seolah ia adalah seorang pengirim paket. Ia berdiri di balik pohon besar di depan rumah Arman. Tak lama kemudian, ia melihat Ulfa keluar rumah dengan pakaian yang tampak jauh lebih mewah dari biasanya. Gaun sutra yang jelas dibeli dengan uang yang seharusnya untuk membayar utang bank. Ulfa membuang sebuah kantong plastik berisi surat-surat tagihan yang belum dibuka ke tempat sampah umum. Olivia menunggu hingga Ulfa pergi dengan taksi, lalu dengan langkah cepat, ia mendatangi tempat sampah itu. Tangannya yang gemetar mengumpulkan surat-surat tersebut dan memasukkannya ke dalam tasnya. Di sana, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah slip penarikan tunai dalam jumlah besar dari rekening pribadi Arman, dengan tanda tangan yang dipalsukan. Ulfa tidak hanya mengabaikan utang, dia sedang menguras sisa aset Arman untuk dirinya sendiri. Olivia terduduk di trotoar di balik pohon. Napasnya tersengal. Ini adalah senjata pamungkas. Dengan bukti ini, ia bisa melaporkan Ulfa ke polisi atas tuduhan penipuan dan pemalsuan dokumen. Namun, konsekuensinya sangat besar. Jika ia melakukan ini, ia akan dipanggil sebagai saksi, identitas aslinya akan terbongkar, dan Arman akan menemukannya. Ia menatap amplop-amplop tersebut. Jika ia membakar bukti ini, ia bisa terus hidup tenang sebagai Ayu dan melupakan dendam masa lalu. Namun, melihat betapa hancurnya hidup yang pernah ia bangun bersama Arman, nuraninya menolak untuk diam. Sebuah keputusan kecil namun berisiko mulai ia ambil. Ia tidak akan langsung melaporkannya ke polisi. Ia akan mengirimkan salinan bukti ini ke alamat kantor Arman secara anonim, tepat di meja kerjanya. Biarkan Arman yang membuka mata dan menyadari siapa, malaikat,
yang selama ini ia puja di dalam rumahnya sendiri. Namun, saat ia melangkah menuju kantor pos, ia melihat sebuah mobil yang sangat ia kenal berhenti di depan kantor Arman. Itu mobil Arman, dan Arman terlihat turun dengan wajah yang sangat pucat dan gelisah, seolah dia baru saja mendapat kabar buruk tentang kebangkrutannya. Olivia membeku. Ia berada dalam dilema. Haruskah ia menyerahkan bukti itu sekarang saat Arman sedang terpuruk? Atau justru ini saat yang tepat untuk menghilang sepenuhnya dan membiarkan mereka hancur berkeping-keping tanpa campur tangannya? Langkah kaki Olivia terasa lebih ringan saat ia menyusuri lorong kantor perusahaan logistik itu. Namun beban di dalam tasnya, tumpukan surat tagihan Arman yang ia pungut dari tempat sampah, terasa seberat timah. Nama, Ayu Wardani, yang kini tersemat di dadanya bukan sekadar penyamaran, melainkan pelindung dari dunia luar yang pernah menghancurkannya. Namun, setiap kali ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela kantor, ia masih melihat Olivia yang malang, wanita yang diusir dalam kehinaan 3 bulan lalu. Pagi itu, Pak Bimo memanggilnya ke ruang utama. Sosok pria parubaya yang selalu tampak rapi dengan setelan abu-abunya itu menatap Olivia dengan sorot mata yang sulit dibaca. Bimo bukan sekadar atasan. Baginya, setiap karyawan adalah teka-teki hukum yang harus ia kelola. Sebagai pengacara sekaligus kepala personalia, ia tahu cara menekan seseorang hingga ke titik kejujurannya tanpa perlu berteriak. "Duduklah, Ayu," ujar Bimo sambil menggeser sebuah map biru di atas meja. "Dalam 3 bulan, Anda telah melakukan apa yang staf lama tidak sanggup lakukan. Anda merapikan kebocoran dana di divisi logistik kita dengan ketelitian yang menurut saya hanya dimiliki oleh seseorang yang pernah kehilangan segalanya." Olivia menahan napas. Jantungnya berdegup kencang, takut jika Bimo sedang menyindir masa lalunya. "Saya hanya berusaha fokus pada pekerjaan, Pak. Dan fokus itu membuahkan hasil. Mulai hari ini, saya mempromosikan Anda menjadi koordinator keuangan. Gaji Anda naik 2 kali lipat, dan Anda akan memiliki wewenang penuh atas audit internal." Bimo tersenyum tipis, namun matanya tetap tajam. "Ini adalah keberhasilan yang nyata, Ayu. Namun, saya perhatikan, tangan Anda gemetar setiap kali menerima telepon. Apa yang Anda sembunyikan di balik kesuksesan ini?" Olivia terdiam. Tangannya tanpa sadar meremas ujung roknya. Promosi ini adalah doa yang terjawab. Sebuah jembatan menuju kemandirian yang ia impikan demi anaknya. Namun, pengakuan Bimo tentang kegelisahannya membuat Olivia merasa telanjang. Saya hanya merasa terbebani dengan tanggung jawab baru ini, Pak." "Bohong," potong Bimo tenang. "Anda bukan takut pada tanggung jawab. Anda takut pada bayang-bayang. Dengar, Ayu, atau siapapun nama asli Anda, dendam adalah investasi yang paling merugikan. Jangan biarkan energi Anda habis untuk melihat ke belakang, sementara masa depan anak Anda sedang dibangun di depan mata." Nasihat Bimo yang dingin namun tepat sasaran itu membuat Olivia tersentak. Ia keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk. Ia ingin merayakan promosi ini bersama Siska, namun sebuah pesan singkat dari Maya masuk ke ponsel rahasianya, merusak segala bentuk kegembiraan yang baru saja ia rasakan. "Olive, kabar buruk. Aku dengar dari tetangga lain. Mobil Arman ditarik leasing tadi pagi di depan mataku sendiri." Arman mengamuk. Dia bahkan hampir berkelahi dengan penagih utangnya. Bu Yani menangis histeris di teras. "Rumah kalian sekarang selalu gelap kalau malam. Sepertinya listriknya juga menunggak." Olivia terduduk di kursi kantin yang sepi. Informasi itu menghantamnya seperti gelombang trauma. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu menjadi benteng terakhir bagi ekonomi keluarga itu. Ia yang mengatur anggaran. Ia yang menahan diri tidak membeli baju baru demi memastikan tagihan listrik terbayar tepat waktu. Mendengar Arman jatuh miskin dan dipermalukan di depan umum memicu rasa sakit yang aneh. Bukan rasa kasihan yang murni, melainkan rasa sesak karena pria yang ia cintai ternyata sebegitu tidak berdayanya tanpa dirinya. Namun pria itu pula yang tega membuangnya seperti sampah. "Kenapa kamu sebodoh itu, Arman?" bisik Olivia pada dirinya sendiri. Air mata yang sudah lama ia bendung mulai menetes. Ia merasa puas melihat kejatuhan mereka. Namun di saat yang sama,
Batinnya menjerit karena menyadari bahwa ayah dari anak yang dikandungnya kini hanyalah seorang pria bangkrut yang hancur. Siska datang menghampirinya. Wajahnya ceria sebelum menyadari kondisi Olivia. "Loh, bukannya kamu baru saja dapat promosi? Kenapa menangis lagi?" Olivia menyerahkan ponselnya pada Siska. Setelah membaca pesan dari Maya, Siska hanya mendengus kasar. "Biarkan saja, Liv. Itu namanya karma. Mereka membuangmu saat kamu sedang mengandung, dan sekarang Tuhan mengambil semua kemewahan yang mereka banggakan. Jangan pernah berpikir untuk membantu mereka." "Aku tidak ingin membantu, Siska. Aku trauma," jawab Olivia sesenggukan. "Aku takut kalau mereka semakin jatuh, mereka akan mencariku. Aku takut mereka akan merenggut ketenanganku sekarang." "Mereka tidak akan bisa menemukanmu jika kamu terus melangkah maju," tegas Siska. "Ingat kata Pak Bimo tadi? Fokus pada masa depan. Kamu sekarang koordinator keuangan. Kamu punya uang. Kamu punya jabatan. Gunakan itu untuk memperkuat posisimu, bukan untuk menengok ke belakang." Malamnya, di apartemen Siska, Olivia membuka tasnya dan mengeluarkan surat-surat tagihan yang ia ambil dari tempat sampah rumah Arman. Ia melihat angka-angka yang mengerikan. Ulfa benar-benar telah menghisap darah Arman hingga kering. Ada sebuah surat somasi terakhir dari bank yang menyatakan bahwa rumah tersebut akan disita dalam waktu 30 hari jika cicilan tidak dilunasi. Olivia membelai perutnya. "Anakku, lihatlah. Mereka yang menghina kita sekarang sedang menghancurkan diri mereka sendiri." Namun, tekanan batin baru muncul saat ia menyadari sesuatu. Di antara tumpukan surat itu, ada sebuah kartu nama pengacara yang disewa Arman untuk menceraikannya. Olivia menyadari bahwa proses cerai akan segera memasuki tahap sidang pertama. Jika ia tidak muncul, ia akan dicerai secara fair stake, dan tuduhan perselingkuhan itu akan melekat padanya selamanya dalam catatan hukum. Keputusan besar harus diambil. Jika ia tetap bersembunyi sebagai Ayu, ia akan bersih dari jangkauan mereka. Namun ia akan menyandang status pezinah secara legal. Jika ia muncul di pengadilan untuk membela diri dengan bukti penggelapan yang ia miliki, identitas barunya akan terancam. Olivia menatap surat promosi jabatannya dan surat tagihan Arman secara bergantian. Ia mengambil sebuah pulpen dan mulai menulis sesuatu di atas kertas kosong. Sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia akan mengirimkan bukti penggelapan Ulfa secara anonim kepada bank yang menagih Arman, bukan kepada Arman sendiri. Ia ingin bank yang bertindak, memaksa Arman menghadapi kenyataan tentang adiknya tanpa melibatkan nama Olivia secara langsung. Namun, ia tahu, tindakan ini bisa memicu penyelidikan kepolisian yang mungkin akan menyeretnya kembali ke pusaran masalah mereka. "Biarkan bank yang menghancurkan topeng Ulfa," gumamnya dengan tangan gemetar. "Aku tidak akan mengotori tanganku, tapi aku juga tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di atas penderitaanku." Rasa sesak yang menghimpit dada Olivia selama berbulan-bulan kini berpindah menjadi kontraksi hebat yang meremas perutnya. Di dalam ruang persalinan yang serba putih dan berbau karbol, Olivia mencengkeram pinggiran ranjang hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak ada Arman yang membisikkan kata penyemangat. Tidak ada Bu Yani yang menunggu dengan doa. Hanya ada Siska, yang sejak 5 jam lalu tak henti mengusap keringat di dahi Olivia sambil menggenggam tangannya erat. "Tarik napas. Liv, ayo, sedikit lagi. Kamu perempuan kuat. Kamu sudah melewati badai yang lebih hebat dari ini," bisik Siska. Suaranya parau karena ikut merasakan ketegangan. Olivia memejamkan mata, memaksakan seluruh tenaganya. Di balik kelopak matanya, kilasan peristiwa pengusiran di malam hujan itu berputar seperti kaset rusak. Ia teringat tatapan jijik Arman dan tawa kemenangan Ulfa. Rasa sakit fisik ini seolah menjadi katarsis. Cara tubuhnya membuang sisa-sisa racun masa lalu yang masih mengendap. Ketika tangisan melengking seorang bayi memecah kesunyian ruangan, Olivia ambruk di atas bantal, napasnya tersengal, dan air mata hangat mengalir deras bukan karena sedih, melainkan karena sebuah kemenangan besar. Bayinya laki-laki, Bu Ayu, sehat dan sempurna, ujar bidan sambil meletakkan makhluk kecil yang kemerahan itu di atas dada Olivia.
Sentuhan kulit bayi itu seketika memadamkan api amarah di hati Olivia. Anak ini, yang dituduh sebagai hasil zina, yang dibuang bahkan sebelum melihat dunia, kini ada di pelukannya. Wajahnya adalah cetakan sempurna dari Arman, hidung yang tegas dan bentuk bibir yang serupa. Namun bagi Olivia, kemiripan itu bukan lagi sumber trauma, melainkan bukti otentik yang akan menjadi senjata di masa depan. Siapa namanya? Liv? Tanya Siska lembut saat mereka sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Olivia menatap bayinya dengan tatapan yang dalam. Arkan Baskoro Pratama. Ucapnya mantap. Siska tertegun. Baskoro? Kamu yakin? Nama itu. Bukan karena Pak Baskoro, Siska. Tapi karena Baskoro berarti matahari, cahaya yang menyinari kegelapan. Dan Pratama adalah nama keluarga mendiang ayahku, nama yang dulu sering direndahkan Arman karena dianggap tidak selevel dengan keluarganya. Arman membuang hak anak ini untuk menyandang namanya. Maka anak ini akan membawa nama kehormatan ayahku hingga dia sukses nanti. Dia tidak butuh nama seorang pengecut untuk menjadi besar. Ketenangan di ruang rawat itu sedikit terusik ketika sebuah buket bunga besar tiba di sore hari. Bukan dari Arman, melainkan dari Pak Baskoro, mantan atasannya. Di dalam buket itu terselip sebuah surat resmi dari perusahaan lamanya, lengkap dengan tanda tangan Dewan Direksi. Siska membacakan isinya untuk Olivia. Ternyata, selama Olivia menghilang, Pak Baskoro tidak tinggal diam. Ia melakukan investigasi internal, mengumpulkan rekaman CCTV parkiran, dan bahkan menekan Ulfa melalui jalur hukum karena ketahuan mencuri pulpen fountain miliknya. Pak Baskoro berhasil membuktikan di depan seluruh staf dan pemegang saham bahwa pertemuan di parkiran itu murni urusan pekerjaan dan foto yang beredar adalah manipulasi sudut pandang. Nama baik Olivia telah dibersihkan secara resmi di perusahaan lama. Nama kamu sudah bersih, Liv. Pak Baskoro bahkan memecat staf yang ikut menyebarkan gosip itu atas hasutan Ulfa, ujar Siska dengan nada lega. Namun, Olivia hanya tersenyum pahit. Sudah terlambat. SIS. Nama baik di kantor mungkin kembali. Tapi pernikahan itu sudah jadi abu. Kebenaran ini tidak akan mengembalikan cinta yang hilang, karena cinta itu memang tidak pernah cukup kuat untuk sebuah kepercayaan. Meskipun nama baiknya pulih, tekanan batin baru muncul. Pemulihan nama baik ini berarti keberadaan Olivia kini mulai terendus kembali. Beberapa rekan kantor lama mulai mencoba menghubunginya. Dan Pak Baskoro sendiri menyatakan keinginannya untuk bertemu guna memberikan kompensasi atas kerugian moral yang dialami Olivia. Di sisi lain, konflik batin Olivia semakin tajam ketika Maya, tetangganya, mengirimkan foto melalui pesan singkat. Foto itu memperlihatkan rumah lama Olivia yang kini ditempeli stiker, disita bank. Arman tampak terduduk lesu di teras yang kotor, sementara Bu Yani terlihat berdebat hebat dengan petugas bank. Ulfa tidak terlihat di sana. Maya mengabarkan bahwa Ulfa telah melarikan diri keluar kota setelah seluruh kedok penggelapan uangnya terbongkar oleh pihak bank, hasil dari dokumen anonim yang dikirim Olivia beberapa waktu lalu. Olivia memandangi wajah anaknya yang tertidur lelap. Ada kepuasan melihat mereka hancur, namun ada ketakutan yang merayap. Bagaimana jika Arman yang kini tidak punya apa-apa, mulai mencari keberadaan anak yang dulu ia buang, demi mendapatkan belas kasihan atau perlindungan dari kesuksesan yang kini mulai dibangun Olivia? Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, Arkan, bisik Olivia. Ia kemudian menatap Siska dengan tatapan serius. Siska, aku harus mengambil keputusan besar. Pak Bimo di kantor pusat menawarkanku untuk pindah ke kantor cabang di luar pulau setelah masa nifasku selesai. Jabatan yang lebih tinggi, tantangan yang lebih besar, dan yang paling penting jarak yang tidak bisa ditempuh Arman hanya dengan berjalan kaki. Kamu mau lari lagi? Tanya Siska khawatir. Bukan lari, tapi memutus rantai. Jika aku tetap di sini, bayang-bayang mereka akan terus menghantui tumbuh kembang Arkan. Aku ingin Arkan tumbuh tanpa tahu bahwa ayahnya pernah menyebutnya sampah. Keputusan itu berisiko. Pindah ke tempat baru dengan bayi yang masih sangat kecil berarti Olivia harus berjuang sendirian tanpa bantuan Siska yang selama ini menjadi penopang batinnya. Namun,
Tekanan batin melihat Arman yang mulai terpuruk justru membuat Olivia merasa terancam. Ia tahu, pria yang sedang terjepit seringkali menjadi lebih berbahaya dan manipulatif. Malam itu, di tengah kesunyian rumah sakit, Olivia mulai mengemasi barang-barangnya secara mental. Ia telah memilih jalan yang sunyi namun pasti. Ia akan membawa Arkan sejauh mungkin, membangun benteng kesuksesan yang begitu tinggi sehingga suatu hari nanti, saat Arman dan keluarganya merangkak meminta pertolongan, mereka harus mendongak sangat jauh hanya untuk melihat ujung kaki anaknya. Cahaya lampu temaram di ruang perawatan pasca persalinan menyinari wajah mungil Arkan yang terlelap. Olivia mengusap pipi bayinya dengan ujung jari yang masih gemetar. Setiap kali Arkan bernapas, Olivia merasa ada beban yang terangkat dari dadanya. Namun di saat yang sama, ada kecemasan baru yang mengintai di balik pintu bangsal. Kebenaran yang selama ini ia perjuangkan dalam sunyi mulai terkuak satu demi satu, membawa fakta-fakta yang lebih pahit daripada sekadar pengusiran. Pagi itu, Pak Baskoro datang berkunjung. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Selain keranjang buah, ia membawa sebuah map coklat tebal yang tersegel rapi. Wajah atasan Olivia itu tampak sangat serius, jauh dari kesan ramah yang biasanya ia tunjukkan di kantor. Sebagai seorang mentor yang merasa ikut bertanggung jawab atas hancurnya rumah tangga Olivia akibat fitnah yang menyeret namanya, Pak Baskoro telah mengerahkan tim auditor independen untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Olivia, saya minta maaf harus membawa ini ke rumah sakit. Suara Pak Baskoro rendah, penuh penyesalan. Tapi saya rasa, Anda berhak tahu siapa yang sebenarnya merampok hidup Anda. Olivia menerima map itu dengan tangan yang masih lemah. Saat ia membuka lembar demi lembar hasil investigasi tersebut, jantungnya berdegup kencang. Di sana terlampir mutasi rekening rahasia atas nama Ulfa yang terhubung dengan kartu kredit tambahan milik Arman. Ada jejak transaksi barang-barang mewah, kunjungan ke klinik kecantikan mahal, hingga pembayaran cicilan apartemen rahasia yang semuanya dilakukan saat Olivia masih berada di rumah itu, berusaha mati-matian menghemat uang belanja. Ulfa, dia menguras tabungan Arman selama 2 tahun terakhir. Bisik Olivia. Matanya membelalak menatap angka-angka yang sangat besar. Dia menggunakan nama saya untuk melakukan beberapa penarikan tunai dengan tanda tangan yang dipalsukan. Bukan hanya itu, tambah Pak Baskoro. Dia sengaja menciptakan skenario selingkuh itu karena Anda mulai mencurigai ketidakberesan laporan keuangan yang dia pegang. Dia tahu jika Anda tetap di rumah itu, kedoknya akan terbongkar. Dia menghancurkan reputasi Anda untuk menutupi pencuriannya. Olivia menyandarkan punggungnya ke sandaran tempat tidur, merasa mual bukan karena kondisi fisiknya, melainkan karena kebusukan manusia yang pernah ia sebut sebagai keluarga. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak hanya dikhianati oleh seorang suami yang tidak punya pendirian, tapi juga dimangsa oleh seorang ipar yang sangat licik dan ibu mertua yang menutup mata demi kenyamanannya sendiri. Di sisi lain kota, di rumah yang kini sudah ditempeli segel sita, suasana begitu mencekam. Arman terduduk di lantai ruang tamu yang kosong. Semua perabotan mahal hasil cicilan telah diambil paksa. Di hadapannya, Bu Yani masih mencoba membela Ulfa yang sudah tidak pulang selama 3 hari. Mungkin Ulfa hanya hilaf. Men, dia adikmu, dia tidak mungkin berniat jahat. Isak Bu Yani. Suaranya terdengar sumbang dan tidak lagi berwibawa seperti saat ia mengusir Olivia. Arman mengangkat kepalanya. Matanya merah karena kurang tidur dan amarah yang meluap. Di tangannya ada surat dari bank yang merinci semua kebohongan Ulfa. Hilaf. Bu? Dia mencuri tabungan masa depan Arkan. Dia memalsukan tanda tangan Olivia. Dan ibu. Ibu selalu bilang Olivia yang boros. Ibu bilang Olivia selingkuh karena mengejar harta Pak Baskoro. Padahal Ulfa yang menjual kehormatan keluarga ini. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman menyadari betapa beracunnya nasihat ibunya. Ia teringat betapa ringannya ia menjatuhkan talak kepada Olivia tanpa satupun bukti medis. Hanya berdasarkan foto dan pulpen yang sekarang ia tahu adalah hasil rekayasa Ulfa. Kesadaran itu menghantamnya seperti godam. Ia telah membuang emas demi tumpukan kotoran. Aku harus mencari Olivia, gumam Arman. Suaranya bergetar karena penyesalan yang terlambat. Kembali ke rumah sakit, Olivia menatap Pak Baskoro dengan tatapan yang kini lebih tajam.
Keputusasaan yang menyelimutinya di episode-episode awal telah mengkristal menjadi kekuatan baru. Ia tidak lagi peduli pada nasib Arman yang kini meratap di rumah kosong. Fokusnya telah bergeser sepenuhnya. Pak Baskoro, terima kasih atas bantuan Anda. Tapi saya mohon satu hal. Jangan beritahu Arman di mana saya berada. Ucap Olivia tegas. Dia akan mencari Anda, Olivia. Investigasi ini sudah sampai ke telinganya melalui bagian legal perusahaan lama. Jawab Pak Baskoro. Olivia mengepalkan tangannya. Tekanan batin baru mulai muncul. Ia merasa seperti buronan yang jejaknya mulai terendus. Ia tahu Arman bukan mencarinya karena cinta, melainkan karena butuh perlindungan dan ingin meminta maaf demi meringankan rasa bersalahnya. Pria itu kini tidak punya apa-apa, dan Olivia tidak ingin menjadi tempat sampah bagi penyesalan pria yang telah membuangnya saat ia sedang mengandung. Siska, kita harus pergi dari sini secepatnya. Ujar Olivia saat Siska masuk ke ruangan membawa perlengkapan bayi. Arman sudah tahu kebenarannya. Dia akan datang ke sini untuk berlutut. Dan aku tidak sanggup melihat wajahnya tanpa merasa ingin membunuhnya. Tapi kamu baru saja melahirkan. Liv, Arkan baru berumur 2 hari. Seru Siska cemas. Lebih baik aku menahan sakit jahitan ini di jalanan daripada harus menghirup udara yang sama dengan pengecut itu. Balas Olivia dengan nada dingin yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya. Olivia mengambil sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko bagi kesehatannya. Ia meminta Siska untuk mengurus kepulangan paksa, pulang atas permintaan sendiri, malam itu juga. Ia akan membawa Arkan yang masih merah menuju kontrakan rahasia yang sudah disiapkan Siska di kota lain. Memutus semua akses komunikasi. Saat ia melangkah keluar dari lobi rumah sakit dengan bantuan kursi roda, sebuah mobil yang sangat ia kenal masuk ke area parkir. Itu mobil sewaan yang digunakan Arman. Olivia segera menarik tudung jaketnya, menunduk sedalam mungkin sambil mendekap Arkan erat-erat di dadanya. Jantungnya berdegup kencang saat melihat siluet Arman yang berlari tergesa-gesa menuju meja informasi rumah sakit. Jalan, Siska. Jangan menoleh, bisik Olivia. Di dalam taksi yang membawa mereka menjauh, Olivia menatap jendela yang basah oleh sisa hujan. Ia telah memenangkan satu pertempuran, kebenaran telah terungkap, namun ia tahu perang sesungguhnya baru saja dimulai. Ia sekarang adalah seorang ibu tunggal tanpa perlindungan hukum yang jelas karena status cerainya masih menggantung, dan ayahnya anaknya kini adalah seorang pria putus asa yang mulai mencium jejaknya. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian memegang Arkan, gumamnya pelan. Sebuah janji yang lebih kuat dari sumpah pernikahan manapun yang pernah ia ucapkan. Gemini berkata. Lantai ubin di kontrakan kecil di pinggiran kota itu terasa dingin menyentuh telapak kaki Olivia. Namun ia tak peduli. Di pelukannya, Arkan, yang baru berusia seminggu, tertidur lelap dalam balutan kain bedung biru. Di tempat persembunyian ini, jauh dari hiruk-pikuk kota yang menyimpan memori pengusirannya, Olivia mencoba merakit kembali kepingan dirinya. Namun, ketenangan yang ia bangun dengan susah payah itu koyak saat ponsel rahasianya bergetar di atas meja kayu yang mulai lapuk. Sebuah pesan dari Siska masuk, membawa kabar yang seharusnya membuat Olivia merasa menang, namun justru meninggalkan rasa pahit yang menyesakkan di pangkal tenggorokannya. Olive, karma itu nyata. Bu Yani terkena serangan jantung kemarin sore setelah petugas bank datang menyita rumah terakhir di kampung. Kondisinya kritis. Butuh operasi segera tapi Arman tidak punya uang sepeser pun. Dan kau tahu apa yang lebih gila? Ulfa kabur. Dia membawa lari sisa perhiasan terakhir ibunya dan uang tunai yang disimpan Bu Yani di bawah bantal. Arman seperti orang gila sekarang. Olivia terduduk lemas di tepi ranjang. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang menampilkan pemandangan kebun singkong tetangga. Bayangan Bu Yani yang selalu memerintahnya dengan nada tinggi, yang menatapnya dengan jijik saat mengusirnya malam itu, kini berganti menjadi bayangan seorang wanita tua yang terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Ada pergulatan hebat di batin Olivia. Bagian dari dirinya yang terluka ingin tertawa, ingin berteriak bahwa ini adalah balasan setimpal. Namun, nuraninya sebagai wanita yang pernah mencintai keluarga itu, meski cinta itu dibalas dengan racun, merasa nyeri.
Ia teringat betapa dulu ia selalu memastikan obat darah tinggi Bu Yani tersedia di meja makan. Sekarang, wanita itu sekarat karena ulah anak kesayangannya sendiri, Ulfa. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang berbeda, Arman berdiri dengan bahu merosot di depan sebuah rumah tua yang catnya sudah mengelupas. Itu adalah rumah peninggalan orang tua Olivia, tempat yang dulu sering ia kunjungi saat mereka masih berkencan. Arman berharap Olivia bersembunyi di sana. Ia berharap bisa mengetuk pintu, berlutut, dan memohon maaf atas segala kebutaannya. Namun, yang ia temukan hanyalah kehampaan. Rumah itu terkunci rapat dengan gembok yang sudah berkarat. Rumput liar tumbuh tinggi di halaman, seolah menegaskan bahwa sang pemilik tidak pernah kembali dan tidak berniat untuk kembali. Arman memukul pagar besi rumah itu hingga tangannya memar. "Olive, maafkan aku," rintihnya pelan. Suaranya hilang ditelan bising kendaraan yang lewat. Penyesalan itu datang seperti banjir bandang yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ia teringat bagaimana ia lebih memilih mempercayai foto rekayasa Ulfa daripada air mata istrinya. Ia teringat bagaimana ia membiarkan Olivia berjalan keluar dari rumah di tengah hujan tanpa memikirkan janin di rahimnya. Sekarang, saat ibunya sekarat dan adiknya terbukti sebagai pencuri yang tak punya hati, Arman menyadari bahwa satu-satunya orang yang tulus mencintainya telah ia buang ke jurang. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan dompet yang kini hanya berisi beberapa lembar uang Rp10.000. Ponselnya terus berdering. Panggilan dari pihak rumah sakit yang menagih biaya jaminan operasi ibunya. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Pak Baskoro sudah menutup akses komunikasi setelah memberikan semua bukti kejahatan Ulfa, dan teman-teman lamanya menjauh sejak berita kebangkrutannya tersebar. Di persembunyiannya, Olivia berusaha mengabaikan pesan Siska. Ia mencoba fokus pada Arkan. Ia menyusui anaknya, merasakan isapan kecil yang menenangkan itu, namun pikirannya tetap melayang pada surat tagihan medis yang tak mampu dibayar Arman. "Aku tidak boleh kembali, Arkan. Aku tidak boleh lemah," bisik Olivia pada bayinya. Suaranya bergetar. Namun, tekanan emosional itu meningkat saat Siska meneleponnya beberapa jam kemudian. Suara Siska terdengar panik. "Olive, Arman mencarimu ke kantorku tadi. Dia tampak mengerikan. Badannya kurus dan wajahnya kuyu. Dia memohon-mohon padaku untuk memberitahu keberadaanmu. Dia bilang dia hanya ingin meminta maaf sebelum dia benar-benar kehilangan ibunya. Dia bahkan bersumpah akan mencabut gugatan cerai dan tuduhan zina itu jika kamu mau bicara dengannya. Jangan beritahu dia, Siska. Tolong," pinta Olivia. Air mata mulai mengalir. "Aku tidak memberitahunya. Tapi Olive, dia sepertinya mulai mencurigai kalau Ayu Wardani adalah kamu." Dia mulai bertanya-tanya kenapa ada staf baru di perusahaan logistik yang kinerjanya begitu mirip denganmu. Bimo mencoba menutup-nutupi, tapi Arman terus mengintai di sekitar kantor. Olivia mematikan telepon dengan tangan gemetar. Rasa aman yang baru saja ia bangun di rumah kontrakan ini tiba-tiba terasa rapuh. Arman bukan lagi suami yang ia rindukan. Ia sekarang adalah ancaman bagi ketenangan hidup Arkan. Jika Arman menemukannya sekarang, pria itu akan menggunakan rasa bersalah dan kondisi ibunya untuk menyeret Olivia kembali ke dalam lubang penderitaan yang sama. Konflik batin Olivia mencapai puncaknya. Ia merasa berdosa jika membiarkan Bu Yani meninggal tanpa bantuan, namun ia lebih takut jika kehadirannya justru memberi kesempatan bagi Arman untuk mengklaim Arkan sebagai anaknya kembali, setelah sebelumnya ia menyebutnya anak haram. Olivia berdiri, mengambil tas kecilnya. Ia menatap Arkan yang sedang menggeliat kecil. Sebuah keputusan pahit mulai ia ambil. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Arman sudah mulai mengintai kantor Siska dan Pak Bimo, maka penyamarannya sebagai Ayu Wardani sudah di ujung tanduk. Olivia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berisiko. Ia akan mengirimkan uang melalui perantara anonim untuk biaya pengobatan Bu Yani, menggunakan sisa tabungan darurat yang ia simpan untuk masa depan Arkan. Namun setelah itu, ia akan menghilang lebih jauh lagi. Ia akan pindah ke kota yang bahkan Siska pun tidak tahu keberadaannya. Ia tahu, dengan memberikan bantuan uang tersebut, ia mungkin meninggalkan jejak transaksi yang bisa dilacak oleh Arman atau pihak bank. Namun,
Melihat bayinya, Olivia tidak ingin Arkan memiliki ibu yang membiarkan seseorang meninggal karena dendam, meskipun orang itu pernah menyakitinya. Ini yang terakhir, Arkan. Setelah ini, kita benar-benar akan menghilang. Gumam Olivia sambil mulai mengemas pakaian bayinya ke dalam tas dengan tergesa-gesa. Di luar, suara mesin mobil yang berhenti di kejauhan membuatnya terperanjat, memicu rasa takut baru yang mencekam. Apakah Arman sudah berada di jalan yang sama dengannya? Debu semen dan bau keringat yang menyengat kini menjadi aroma harian bagi Arman. Tak ada lagi kemeja necis atau ruangan berpendingin udara. Pria yang dulu begitu membanggakan posisi manajerialnya itu kini berdiri di sebuah proyek pembangunan ruko, mengangkut tumpukan batu bata dengan tangan yang melepuh dan bergetar. Setiap kali ototnya berdenyut kesakitan, bayangan Olivia yang sedang hamil besar, berdiri gemetar di bawah guyuran hujan malam pengusiran itu, muncul tanpa ampun. Dulu, Arman merasa bangga karena telah membersihkan martabat keluarganya dari wanita yang ia tuduh berzina. Kini, kehormatan itu hancur berkeping-keping, meninggalkan dirinya yang menjadi kuli serabutan demi menyambung napas ibunya. Puing-puing keangkuhan. Arman, jangan bengong saja. Itu tumpukan semen harus pindah sebelum hujan. Teriak Pak Broto, mandor proyek yang berbadan gempal dan bersuara parau. Pak Broto adalah gambaran kasar dari realitas baru Arman. Pria itu tidak peduli dengan gelar sarjana atau masa lalu mentereng Arman. Baginya, Arman hanyalah tenaga kasar yang seringkali lamban karena terlalu banyak melamun. Iya, Pak. Segera, sahut Arman pendek. Ia menyeka keringat yang pedih masuk ke matanya. Saat jam istirahat tiba, Arman duduk di pojok area proyek yang teduh, membuka bungkusan nasi murah yang sudah dingin. Tangannya yang kotor menggenggam ponsel dengan layar retak. Ia menata pesan dari pihak administrasi rumah sakit. Biaya operasi Bu Yani memang sudah terbayar sebagian oleh pengirim anonim itu. Namun biaya perawatan harian dan obat-obatan pasca operasi tetap mencekik lehernya. Penyesalan itu datang lagi, lebih tajam dari sebelumnya. Ia teringat bagaimana Olivia dulu selalu punya cara untuk menata keuangan mereka. Bagaimana wanita itu dengan sabar mengelola gaji Arman hingga mereka bisa menabung. Sementara ia sendiri rela memakai tas yang sama selama bertahun-tahun. Mas, uang ini aku pisahkan untuk dana darurat, ya? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Suara Olivia di masa lalu terngiang di telinganya. Arman meremas bungkus nasinya. Aku yang menghancurkan masa depan itu. Olive. Aku sendiri yang membakarnya. Bisiknya dengan suara tercekat. Ia baru menyadari bahwa selama ini, Olivia adalah fondasi yang membuat rumah tangganya berdiri tegak. Tanpa Olivia, ia hanyalah pria rapuh yang mudah dimanipulasi oleh drama ibunya dan kerakusan adiknya sendiri. Darah yang mengering di bangsal. Sore harinya, Arman bergegas menuju rumah sakit. Di bangsal kelas 3 yang pengap, Bu Yani terbaring lemah dengan selang oksigen di hidungnya. Wajah ibunya yang dulu selalu terlihat angkuh kini tampak kecil dan layu. Arman, mana Ulfa? Suara Bu Yani lirih, hampir tidak terdengar. Arman menghela napas panjang, menahan amarah yang meledak di dadanya. Dia tidak bisa dihubungi. Bu, biarkan saja dia. Yang penting ibu sekarang harus fokus sembuh. Ibu salah. Ya, men? Soal Olivia? Mata Bu Yani berkaca-kaca. Ada ketakutan yang tulus di sana. Bukan ketakutan akan dosa, melainkan ketakutan karena tidak ada lagi yang merawatnya dengan penuh kasih seperti yang dulu dilakukan Olivia. Arman tidak menjawab. Ia tidak bisa memberikan validasi pada ibunya karena itu akan membuat luka di hatinya semakin menganga. Setiap kali ia melihat perawat yang menggendong bayi di lorong rumah sakit, jantungnya berdegup kencang. Ia menghitung bulan dalam kepalanya. Olivia seharusnya sudah melahirkan sekarang. Di mana anak itu? Bagaimana rupa wajahnya? Apakah benar anak itu adalah darah dagingnya yang ia sangkal dengan begitu kejam? Rasa bersalah itu berubah menjadi obsesi yang menyiksa. Arman mulai menyadari bahwa bantuan dana anonim yang masuk untuk ibunya bukanlah sebuah kebetulan. Tidak mungkin orang asing mau membayar puluhan juta rupiah untuk wanita yang tidak mereka kenal. Pasti kamu, Olive. Hanya kamu yang punya hati selembut itu setelah aku injak-injak.
Gumam Arman sambil menatap bukti transfer bank yang ia minta dari bagian kasir. Ia melihat nama bank pengirimnya. Sebuah bank daerah yang jauh dari jangkauan kantor lama mereka. Pelarian yang tak pernah berakhir. Sementara itu, di sebuah pelabuhan kecil yang sibuk, Olivia mendekap Arkan yang terbungkus kain rapat. Angin laut yang asin menusuk-nusuk kulitnya. Namun tekadnya sudah bulat. Ia berdiri di antrean penumpang kapal feri menuju pulau seberang. Siska telah membantunya mengurus kepindahan dokumen kerja secara rahasia melalui Pak Bimo. Namun, ketenangan Olivia terusik. Ia baru saja menyadari sebuah kecerobohan kecil yang ia lakukan. Transfer dana untuk Bu Yani dilakukan melalui akun tabungan yang belum sepenuhnya ia tutup. Mama harus kuat. Arkan. Kita tidak boleh tertangkap. Bisik Olivia pada bayinya yang sedang menggeliat. Setiap kali seseorang pria dengan postur tubuh mirip Arman lewat di depannya, Olivia